Yeay. Saya juga ingin menyapa untuk sahabat Merkuri yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sambil mengendarai atau melakukan aktivitas. Kalau sambil mengendarai, tetap fokus dengan jalan dan tetap jaga prokes ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa minggu kemarin kita sudah mulai memasuki leadership webinar series dengan tema Great Leaders dan Great Business. Great Business. Nah, leadership webinar series ini akan berjalan sampai awal bulan Agustus dan selanjutnya kami akan hadir dengan tema-tema baru yang tentunya tidak kalah menarik. Penasaran apa aja? Monggo follow media sosial kami. Kami hadir di Instagram, Facebook, LinkedIn dengan username yang sama, yaitu @magnetsolusiintegra. Yuk, mari Bapak Ibu dan sahabat Merkuri, silakan langsung follow IG kami atau Facebook kami. Yuk. Nah, Bapak Ibu, agar webinar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, maka saya akan membacakan tata tertib untuk webinar kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom. Supaya saat sesi tanya jawab, Bapak Rudi dapat melihat dan memanggil nama Bapak Ibu dengan benar. Kan nggak enak ya kalau tiba-tiba dipanggil namanya salah gitu ya. Nah, setelah itu silakan mematikan audionya atau memastikan tombol mute agar tidak mengganggu yang lain saat webinar berlangsung. Lalu, untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan klik tombol raise hand. Oke. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti dapat langsung menuliskan di kolom chat yang nantinya akan dipilih untuk dibacakan oleh saya. Oke. Dan diharapkan Bapak Ibu tidak melakukan diskusi tersendiri nih di dalam ruang chat. Jadi Bapak Ibu diharapkan tetap fokus ya di webinar kali ini. Selanjutnya, di akhir sesi mohon mengisi formulir feedback yang akan dibagikan dalam bentuk link. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengisi feedback-nya, Bapak Ibu akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan by email setelah mengisi feedback. Jadi dalam formulir itu nanti Bapak Ibu juga diharapkan nih untuk mengisi namanya dengan benar. Jadi agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di e-certificate begitu. Setelah itu nanti slide materi juga akan dibagikan di chat Zoom dan juga WA group setelah webinar selesai. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita itu kan diajari ya bahwa kepemimpinan ini merupakan suatu konsep yang bagus dan vital. Seperti meningkatkan performa tim hingga memajukan perusahaan serta peran leader yang mampu membuat suatu perubahan dalam perusahaan. Tidak jarang, konsep leadership itu juga dibawakan layaknya tambang emas nih Bapak Ibu. Jadi ini konsep yang ini harus keren dan ini harus merupakan sesuatu yang urgent gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nah, hari ini kita akan melihat konsep kepemimpinan itu dari sudut pandang yang berbeda. Apakah itu? Bapak Rudi Harahap sore ini akan membahas spesial untuk Bapak, Ibu, dan sahabat Merkuri. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bapak Rudi Harahap. Selamat sore Bapak Rudi. Sore Mbak Sabrina. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Sabrina, teman-teman yang lain? Semoga sehat selalu ya. Iya, makasih Pak. Kami di sini sehat-sehat. Iya. Kita terakhir ketemu di seminar kemarin ya Pak. Ya. Secara online. Gimana Pak? Lancar Pak untuk ujiannya mungkin? Lancar. Lancar, ya. Iya Bapak Ibu. Jadi Bapak Rudi ini telah mengikuti seminar dan
pelatihan sertifikasi MSDM di Magnet Solusi Integra. Dan Bapak Rudi ini terbukti kompeten ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Oh iya, untuk Bapak Ibu dan juga sahabat Merkuri yang ingin mengikuti sertifikasi dan pelatihan MSDM online, kami juga akan mengadakan kembali loh pada akhir bulan Agustus kemarin. Bulan depan maksudnya. Tidak hanya series MSDM, kami juga mengadakan pelatihan Public Relation pada awal bulan September. Untuk info lebih lanjut, silakan cek dan follow IG kami agar dapat melihat info terbaru dari kami. Oke, Bapak Ibu, tak kenal maka tak percaya. Maka saya akan membacakan CV dari Bapak Rudi. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Bapak Rudi Harahap saat ini sedang menjabat sebagai Head of Human Capital di Jawa Post Group. Beliau ini memiliki latar belakang pendidikan accounting dari Universitas Sumatera Utara. Dan beliau merupakan profesional di bidang human capital dan training. Selain itu, beliau juga certified BNSP MSDM untuk level manager. Keren ya Bapak Rudi ya. Baik, mungkin agar lebih cepat, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Rudi. Monggo Bapak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Biasanya foto dulu, nggak foto dulu ya? Oh iya. Oke Pak Rudi. Ini sudah 85 peserta Pak. Boleh. Mohon izin pakai masker, ini saya di kantor soalnya. Ya kalau nggak kena SP Pak. Bapak yang ngasih SP ya. Iya. Mungkin untuk fotonya di akhir saja Pak. Jadi Oke. terlihat lebih. Ada peserta yang belum hadir, jadi ya biar ikut foto aja pesertanya nanti yang terakhir. Ya betul. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat di situasi pandemi dan PPKM darurat ini, selalu imunnya tetap terjaga, ya bisa terbebas dari paparan virus COVID ini. Kemudian ya karena kita juga berada dalam situasi yang sekarang ini, banyak teman mungkin atau bahkan keluarga yang dalam kondisi terpapar, yang tidak sakit, semoga bisa segera terbebas dari virusnya, negatif, yang sakit, semoga diberi kekuatan dan kesembuhan. Bapak Ibu mohon izin, mungkin kita mempersingkat waktu, karena kan waktu kita cuma 1,5 jam ya Bu ya, Bu Sabrina ya, Bu Novi ya. Betul, nanti silakan ini shareable materinya bisa diminta nanti ke panitia. Saya mohon izin, bukan mau menggurui ya. Kebetulan ada pengalaman yang sangat related dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, menambah referensi. Karena bicara pengalaman itu tentu kita semua punya pengalaman masing-masing ya dalam mengatasi situasi atau persoalan yang dihadapi. Kadang tidak mesti apa yang sukses saya jalankan itu kemudian bisa mentah-mentah itu di paradoks, kemudian bisa sukses di organisasi yang lain. Itu kita harus lihat dan mungkin kita harus adjust ya beberapa hal sehingga kemudian beberapa strategi yang sukses di tempat lain itu belum tentu 100% bisa sukses di tempat yang lain. Itu karakteristik situasi dan kondisinya sangat berbeda. Namun izinkan saya coba share materi ini punya kesan tersendiri buat saya ya karena nemunya juga sebenarnya nggak sengaja gitu. Jadi saya sebenarnya ini dari buku, mohon izin ya materinya dari buku terus terang. Judulnya itu Leadership Enhancing Relation of Experience. Ya saya nemu bukunya itu yang edisi ke-7. Bapak Ibu kalau mau baca buku ini bagus sekali.
Saya punyanya yang berbahasa Inggris kebetulan, jadi saya nggak pandai bahasa Inggris, jadi saya tidak terjemahkan materinya. Jadi kita baca aja nanti bersama dalam konteks seperti apa yang ada di buku. Nah, kenapa berkesan buat saya? Karena saya mengalami fase-fase yang ada digambarkan dalam buku ini. Jadi dan saya mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran apa yang di buku ini, bukan untuk kita nanti ini ya, karena kita bicara the dark side of leadership ini nanti pasti kesannya itu mencari kejelekan seorang leader gitu ya. Oh leadernya, oh bener nih, oh bener buku nih, oh ternyata sudah bener nih leader ini. Bukan begitu. Saya tidak mau ngajak Bapak Ibu sekalian membawa pada situasi kita menjustifikasi. Tapi kenapa judulnya saya konten yang besarnya bukan di dark side of leadership, tapi self awareness and proactive mindset. Bagaimana kita lebih memahami situasi dan kondisi sehingga kita punya yang namanya self awareness, dan bagaimana kita bisa menata mindset kita supaya lebih proaktif menyikapi situasi. Ya, kemarin saya tanya panitia ini karena kita di forum HR ya, apalagi kalau semua mayoritas dari background HR, biasanya di itu stay wise itu karena saya tak khawatirnya bukan orang HR semua, sebenarnya HR people stay wise di tengah konflik gitu ya. Jadi siapapun kita, kalau kita in the middle of organization itu kita harus tetap stay wise ya di tengah konflik ya. Jangan jadi bagian dari konflik gitu. Nah, itu yang kita mau mention, yang mau kita tekankan nanti di materi ini. Nanti materinya share-nya dari panitia ya, Mbak Sabrina ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin bisa next saja. Nah, kita ini selalu menghadapi drama-drama ya, Bapak Ibu. Ya, kita selalu menghadapi apa yang namanya drama-drama. Saya ingin menggambarkan sebuah situasi bagaimana sesuatu hal itu sangat drama dalam sebuah video ya. Video ini bagus sekali. Dari film, saya kebetulan suka nonton film, saya juga pemerhati film-film yang berkaitan dengan leadership. Jadi kalau ada kaitan dengan film tentang kepemimpinan itu saya suka lihat. Nah, ini salah satu film favorit saya, Bapak Ibu mungkin bisa juga lihat nanti nonton. Versi lengkapnya ya, saya ambil yang satu angle saja. Mbak kita download dari YouTube ini, dapat linknya. Di salah satu angle yang terbaik menurut saya di film ini. Judulnya Crimson Tide kalau nggak salah. Pemerannya itu aktor kawakan ini, keduanya ini. Denzel Washington dan satunya lagi saya kayak lupa namanya. Ya mungkin bisa diputar Mbak. Captain, I cannot concur. Repeat my command. Sir, we don't know what this message means. Our target package could have changed. You repeat this order, or I'll find somebody who will. I don't know you won't, sir. You're relieved of your position. Cobb, remove Mr. Hunter from the control room. Get Lieutenant Zimmerman here right now. No, sir, I do not concur, and I do not recognize your authority to relieve me under command under Navy regulations. Cobb, arrest this man and get him out of here! Under operating procedures governing the release of nuclear weapons, we cannot launch our missiles unless both you and I agree. Cobb, what are you waiting for? Sir, this is expressly why your command must be repeated. It requires my assent. I do not give it. And furthermore, you continue upon this course and insist upon this launch without confirming this message first. I will be Chief of the boat, back by the rules of precedence. As Captain Commanding Officer of the USS Alabama, I order you to place the XO under arrest on the charge of Navy regulations. I say again, I order you to place the XO under arrest on the charge of mutiny. Cobb! Captain, please, the XO is right. We can't launch unless he concurs. To the USS Alabama. Rebel-controlled missiles being fueled. Launch codes compromised. Dissonance. Threaten launch at continental United States. Set DEFCON 2. Immediately launch 10 Trident missile sorties. They're fueling their missiles! We don't have time to fuck around! Sir, I think you need time to think this over. I don't have to think this over! Captain, I relieve you of your command of this ship. Cobb, escort the captain to his stateroom. I'm assuming command. You're not assuming anything. Chief of the boat, Captain Ramsey's under arrest. Lock him in his stateroom. Captain, please. Now, Cobb! Aye, sir. Mitchell, Walker, take the captain below.
Oke, cukup mungkin Mbak Sabrina. Baik. Apa ini ya? Oke. Bisa kembali ke materinya aja. Ya Bapak Ibu itu cuplikan buat manis-manis saja ya. Ya, drama-drama di dalam organisasi kita itu mungkin berbeda. Mudah-mudahan itu memberikan gambaran bagaimana peliknya dalam situasi tertentu kita itu harus berada pada pengambilan keputusan yang kita tidak tahu jelas, informasinya belum clear, kemudian kita berada pada situasi kita harus menghadapi konflik antar pemimpin, ya. Nah ini gambarannya ya, kita ada di mana ya? Kalau teman-teman HR ini wah terasa banget nih, gitu ya. Where are you, ya? In the middle of boss, peers, ya, external parties dan employees ya, sampai jelek gitu biasanya kita ya di tengah-tengah. Bagaimana kita harus bisa menjembatani, menengahi atau mengakomodir semua aspirasi dan stressing dari berbagai pihak. Nah, stay wise ya, aja ya, stay wise. Ya, nanti kita bahas materinya mudah-mudahan bisa memberikan kedewasaan, wawasan lah sehingga kita bisa lebih nggak baperan gitu ya jadi orang. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, semua hal kalau kita bicara leadership, kita bicara selalu pada situasi. Itu sebabnya disebut situational leadership ya. Selalu leadership itu mengacu kepada situasi. Nah, apalagi sekarang ya, Nah, konflik itu sering muncul biasanya ya karena ada krisis. Di mana-mana kalau ada krisis itu ya pengalaman saya ya, mungkin mudah-mudahan tidak di tempat Bapak dan Ibu. Kalau terjadi krisis ya berarti saya selalu menghadapi apa yang disebut dengan konflik ya. Baik itu konflik antara karyawan dengan perusahaan, konflik dengan lingkungan, konflik pada diri sendiri, semua seperti yang digambarkan pada hal yang tadi itu. Nah, situasi ini sangat mempengaruhi ya. Jadi krisis itu tidak harus seperti sekarang kan pandemic crisis ya. Semua kita suffer gitu ya menghadapi situasi ini. Ya, 98 juga krisis itu ya global ya. Kemudian 2008. Kalau saya mengalami lagi itu sekitar 2013 2014 ya, tapi bukan global ya, itu kebetulan saya berada pada industri yang memang lagi suffer industrinya gitu ya. Tapi krisis juga bisa ya industrinya fine-fine saja ya, perusahaan kita aja yang lagi krisis gitu. Jadi atau bisa juga krisis itu tidak harus bisnis lagi decline ya. Krisis itu bisa juga bisnisnya lagi tumbuh, kita nggak bisa ngikutin, itu juga krisis ya. Ya, semuanya mau cepat, kita nggak bisa ngikuti, organisasi kita nggak siap, itu juga bisa menghadapi krisis yang itu potensi konfliknya juga luar biasa. Nah, situasi-situasi ini yang menurut pandangan saya sangat relevan bagi kita untuk mempelajari apa yang disebut dengan the dark side of leadership. Ya, paling nggak kita paham seperti apa ya, gitu. Bisa lanjut nggak? Nah, dari kata-katanya menarik sekali ya, the dark side of leadership. Jadi ya kita itu di sisi gelapnya, ya, as a leader. Atau kalau ya kita ini semua leader lah ya, as personal kita leader pada diri sendiri, misalnya di keluarga dan lain sebagainya. Dalam organisasi kita juga bisa melihat leader-leader kita yang di organisasi lain, baik itu peers maupun mungkin atasan. Ya, bahkan mungkin leader-leader yang ada di bawah level kita gitu ya. Nah, kita itu sekarang krisis cenderung mendorong kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan the dark side. Ya, jadi kita itu di sisi gelap. Jadi sisi gelap itu jangan dulu diterjemahkan sesuatu yang buruk ya. Kalau ada sisi gelap berarti ada sisi terang gitu. Bisa jadi kita di sisi terang kita bergeser ke sisi gelap gitu. Jadi paham pada posisi di mana kita berada itu sangat penting buat kita untuk sadar gitu loh. Kita ini lagi posisi gelap nih, harus nyalakan lampu, harus nyalakan lilin, harus bawa senter supaya kita ya punya view yang lebih bagus. Syukur-syukur kita bisa kembali ke sisi yang terang gitu. Ya, jadi kita dalam konteks apa yang kita pelajari ini kita lagi ada di sisi gelap. Saya akan gambarkan seperti apa sih sisi gelap dalam leadership itu.
Lanjut, Mbak. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan kita itu masuk ke apa yang disebutkan the dark side of leadership. Itu yang pertama, bad leadership ya, kepemimpinan yang buruk. Ya. Kemudian ada managerial incompetence, dan yang terakhir managerial derailment, ya, managerial derailment ya, keluar rel ya, kita keluar rel. Nah, kita bahas satu-satu ya. Lanjut, Mbak. Nah, ada 10 simptom. Simptom itu gejala ya, gejala itu belum tentu. Jadi masih symptoms ya, gejala dari bad leadership. Gejala itu kan gejala COVID, ya belum tentu COVID, kan harus tes dulu, usap tes dulu PCR baru yakin itu COVID apa enggak ya. Kemudian gejala tipes itu ya harus ada indikator-indikatornya. Jadi ini masih gejala ya. Nah, tapi kalau kita sudah ada gejala kan kita harus aware. Ya. Kita harus aware, jangan-jangan leader kita sendiri atau leader-leader peers kita di dalam organisasi itu muncul namanya gejala atau symptom of bad leadership. Apa aja yang di sini disebutkan 10, sebenarnya banyak ya, tapi kita ini aja deh gitu ya. Yang pertama apa? Ya, you're not effectively communicating your vision. Ya, jadi kita nggak bisa mengkomunikasikan visi sehingga karyawan kita itu tahu dan ngerti sebenarnya perusahaan ini mau kemana sih gitu. Ya. Targetnya apa sih? Apalagi dalam konteks long term goals ya. Ya, kemudian you hear but you don't really listen ya. Jadi kita mendengar tapi ya nggak mendengarkan, tuh beda ya, mendengar dengan mendengarkan. Jadi what your employees tell you ya, atau kita cenderung ya tidak open for suggestion gitu. Ya, kalau ada indikator-indikator seperti ini, be aware ya, be aware, jangan-jangan kita punya symptoms untuk menjadi yang apa yang disebut bad leadership. Employees are not engaged or emotionally invested in their jobs. Ya, isu engagement ini sekarang jadi isu ya. Ini belum tentu karena leadersnya juga gitu. Tapi kan katanya survei employee, why people not leave the company, they leave their job, their boss katanya kan ya. Jadi selalu bos itu jadikan alasan kenapa orang pergi dari perusahaan. Jadi engagement ini jadi isu ya. Kalau orang nggak engage, ya kemudian secara emosional nggak invest lagi dari job, wah itu indikator gejala apakah ini karena ada bad leadership gitu. Kemudian you alternate between losing your temper and micromanaging ya, marah-marahan aja kerjanya ya kan. Marah-marah dan micromanaging semua diurusin gitu ya. Marah-marah, ngurusin yang kecil-kecil gitu ya, hal-hal kecil diurusin gitu ya, kayak nggak ada kerjaan yang lebih besar lagi aja gitu ya. Employee see you only as the boss ya, yang ngebosi lah kalau bahasa kita itu ya, bukan orang yang membantu bagaimana mereka bisa menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih baik gitu. Employees view workplace as unfriendly at best, hostile at worst. Jadi ya kalau dalam situasi tertentu, apalagi krisis itu kan isinya musuhan ya, apa aja salah ya, sikut kanan sikut kiri gitu ya. Ini situasi yang digambarkan bagaimana bad leadership itu bisa sangat meracuni organisasi. Ya, karyawan, employee hates coming to work ya. Ya, berangkat kerjanya aras-arasan, bangun tidur ya arasan, ya hari ini kalau nggak hari libur ya males gitu ya. Kemudian ini nomor 8. Your word and action communicate a lack of self-confidence, no matter how much you try to hide it. Jadi apa ya? Kita ini kalau menyampaikan sesuatu itu lack of confidence gitu ya, kita sendiri nggak tahu apa yang mau kita omongin, nggak dapat feel-nya ya, kalau kita istilahnya kita bilang itu kita ngomong gimana aja pun nggak bisa itu, tone-nya itu pasti beda ya. Leader
Ya bicara di depan orang banyak meyakinkan sesuatu, apalagi di situasi lagi sulit. Itu kalau kita nggak dapat feel-nya, confidence-nya nggak dapat, itu tone-nya nggak dapat, getaran suaranya itu beda. Ya jadi apa ya? Ya ngomong tapi ya kosong aja, nggak didengerin gitu. Ya garing aja gitu. Nah ini salah satu indikator ada gejala ya yang disebut dengan bad leadership. Employees are unhappy with your leadership skill. They don't see you leading by example, inspiring them to be their best. Ya inkonsistensi, hari ini ngomong A, ngomong B. Kita belum bicara ini benar salah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana situasi itu sangat mempengaruhi. You think you need better employees-nya? Pernah nggak ngadapin? Pokoknya bosnya itu nggak itu kerja kabeh, pengen ganti ya gitu. Itu bisa jadi symptoms itu apa yang disebut dengan bad leadership ya. You think you need better employees gitu. Ya. Next. Nah, yang kedua, managerial incompetence itu sisi bad leadership ya. Ya, itu sisi bad leadership yang bisa mendorong kita masuk dari zona terang ke zona yang gelap. Yang kedua adalah managerial incompetence. Nah, kita ada di mana? Ya, kita ada di mana? Does not get result, does not beat teams. Ya, berarti kalau kita does not get result, does not beat teams, ya berarti manager itu hanya label aja ya, in name only aja ya, title aja manager, tapi ya kita kok role-nya ya nggak dapet, perannya nggak dapet. Ya. Atau kita does not get result, does not get result but build teams. Ya bisa bangun tim tapi nggak dapat hasilnya, ya cheerleaders ya. Ya jadi ya pemandu suara aja. Ya semangat ya, paling jago kalau semua orang semangat ya, yel bisa. Ya bisa aja kan, nggak bisa dengan teriak-teriak kita terus dapat hasil gitu ya. Jadi ya apakah kita masuk kategori cheerleaders atau result only managers? Result only manager itu ya fokusnya dapat hasil aja, tapi timnya babak belur ya. Timnya babak belur ya. Gitu. Atau competent managers ya. Competent manager itu build teams, does get result. Jadi ya bisa membangun tim dan ada hasilnya ya, achieve goal-nya gitu. Nah, kalau di mana kita sekarang berada? Manajer inkompeten ini salah satu sisi gelap dari leadership. Nah, tapi ada yang menarik ini. Bisa next, Mbak. Nah, the rate of managerial incompetence. Nah, jadi the base rate of managerial incompetence itu 50-70%. Jadi dalam organisasi itu rate-nya itu 50-70%, 75% itu sebenarnya tidak kompeten. Jadi di dalam organisasi itu terdiri dari ada 50-75% managerial incompetence. Nah, kita kan we make wonder. Jadi kan bagaimana mungkin organisasi bisa sukses dengan level persentase segitu tinggi untuk level manajerial yang tidak kompeten itu di dalam position of authority. Ya. Nah, ternyata manajer inkompeten itu bisa saja banyak ditemukan di dalam organisasi. Tapi bisnisnya still make money kan. Ya, bisnisnya still make money aja, dia bisa aja mendapatkan uang walaupun level manajer inkompetennya bisa 50-70% ya di dalam posisi-posisi di mana mereka yang punya authority gitu. Jadi ya tapi the good news is that organization may not actually need every person in a position of authority to be a competent manager. Ya kadang-kadang organisasi itu nggak semua butuh competent manager di setiap posisi, tergantung pada organisasinya atau kebutuhan organisasi atau mungkin ya target-target dia seperti apa. Ya jadi kita juga harus bisa melihat, berkaca kepada kita ini mau apa sih gitu. Apakah seluruh organisasi kita butuh competent manager atau ya kita dengan rate-nya yang segitu aja sudah bisa make money sesuai target bisa tercapai. Kadang-kadang is okay.
Nah, tapi kan apakah cukup sampai di situ? Nah, the key to success may be for organization to ensure, ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa kita semakin tinggi percentage dari kompeten manajer di organisasi kita itu jauh lebih tinggi daripada kompetitor. Ya, kalau kita punya ya kompeten manajer jauh lebih tinggi dari kompetitor itu, ya research ya kalau kita menunjukkan bahwa kalau kita punya kompeten manajer lebih banyak, ya yang mengisi kritikal posisi dalam organisasi itu lebih sukses daripada organisasi atau perusahaan yang lebih sedikit. Nah itu yang menjadi key point ya dalam ini riset di buku itu. Next. Nah, kemudian managerial derailment. Nah, ini ada beberapa hal ya kaitannya dengan managerial derailment. Ya, yang pertama failure to meet business objective, ya. Kemudian inability to build and lead teams. Kemudian inability to build relationship dan inadequate preparation for promotion, ya. Nggak bisa failure to meet business objective ya. Bisnis objektifnya nggak tercapai, ya inability ya nggak bisa membangun tim, nggak bisa membangun relationship, prepare ya kita nggak cukup waktu untuk menyiapkan orang untuk dipromosi gitu. Itu jadi isu kan di mana-mana ya. Ini kita bahas satu persatu ya. Next. Monggo nanti Bapak Ibu kita bisa elaborasi ya. Mungkin yang lain punya pengalaman nanti bisa berdiskusi bersama, sharing-sharing. Ya. Yang pertama failure to meet business objective. Ya. Isu-isunya apa? Penyebabnya organisasi itu failure to meet business objective-nya. Nah, ini ada sebuah research study yang mulai dari tahun 85 sampai tahun 2008. Ya, kalau dilihat dari skill domainnya itu dari aspek bisnis, aspek leadership, aspek intrapersonal skill, aspek interpersonal skill, nanti ada 4 aspek. Nah, kalau dilihat dalam riset ini ditunjukkan bagaimana organisasi itu failure to meet business objective-nya. Dari aspek bisnis, ya kalau kita lihat dulu bisnis itu apa? Ability to plan, organize, monitoring, and use resources ya. Nah, kalau dilihat, ya penyebabnya apa? Ya, lack business skill, unable to deal with complexity, berpikirnya reaktif and tactical, ya itu yang dari Benz tahun 85. Dari sisi leadership-nya unable to delegate, unable to build team, ya ini isu kompetensi ya kalau teman-teman di HR ya. Dan ini walaupun Benz 85 sudah declare ini ada, sampai sekarang ya masih begitu aja isunya. Ya, hasil survei terakhir Global Leadership Forecast-nya dari DDI itu ya isu pertama challenging dari sisi CEO bukan pandemik ya. Nomor 1 itu ya create generation leader, create leader, next generation leader. Jadi isu leader, create leader itu tetap nomor 1 yang menjadi concern dari global CEO, termasuk yang regional dan Indonesia. Nah, lombat sama ya, kita lihat ya, specific business problems, unable to think strategically, unable to staff effectively, ya, over managing, ya, failing to delegate, ya, performance problem, not strategic, ya kurang lebih sama ya. Jadi kurang lebih sama, isunya ya itu, ya. Strategic differences with management, ya, failure to build team, difficulty making tough choice, ya, poor task performance, failure to manage talent, avoid conflict dan lain sebagainya, over controlling. Jadi ini adalah isu-isu skill domain antara bisnis dan leadership. Coba next Mbak yang satunya. Nah ini kalau dari sisi interpersonal dan interpersonal apa aja? Ya kalau interpersonal itu social skill, empathy, maintaining relationships. Kalau interpersonal itu self awareness, self control, emotional maturity gitu ya. Nah kita lihat ya, common things-nya apa? Orang terjadi di rail itu ya keluar rail ya. Jadi
maunya ke sana ya bablas, nggak pasti targetnya nggak tercapai. Ya, enable to maintain relationship, ya. Dari sisi intrapersonal, let's emotion cloud judgment, ya apa ya? Menjudge itu emosional, ya, emosionalnya nggak bisa bukan rasionalnya, jadi macam-macam, ya. Slow to learn, itu. Kemudian insensitivity, abrasive, intimidating, bully, ya, dingin, ya, cuek, ya, arogan. Ini isu-isu yang sebenarnya common dari isu kenapa failure to meet business objective, ya, tersebut apa yang disebut dengan management derailment, poor relationship, problem with interpersonal relationship, poor political skills, too dependent on lack of follow through, low self awareness, ya, procrastination and time delay, ya. Ini termasuk maturity, ya. Teman-teman pernah ngalami nggak itu, ya, punya bos, punya atasan gitu, ya, yang nggak mutusin, ya, padahal kita segera mutusin sesuatu, ya, nggak ada keputusan, pernah nggak ada berada pada situasi nggak pernah ada keputusan gitu, ya, mau ambang terus gitu, nggak karu-karu, padahal kita dalam situasi konflik, dalam situasi krisis dan sebagainya, ya. Poor emotional control, ya, failure to consider to manage. Ini situasi-situasi yang ya kita alami, bagaimana banyak leaders itu failure to meet business objective-nya. Nah, lanjut nggak? Nah, ada 6 cause of managerial derailment. Jadi ada 6 sebab kenapa terjadi apa yang disebut dengan managerial derailment, ya. Yang pertama itu stuff happens, ya. Ya, faktor yang menyebabkan kemampuan seseorang untuk menjadi kompeten manajer. Jadi ya teman-teman familiar nggak, ya, dalam situasi yang mungkin nggak tahu ya normal atau gimana gitu, ya manajer kita tuh fine saja, leader kita tuh fine aja, ya, mereka achieve goal, ya, bahkan mungkin exceed, ya, bisa melampaui target dan lain sebagainya. Tapi stuff happen, ya, begitu situasinya berubah, mereka itu seperti nggak apa ya, ability-nya itu jadi nggak kelihatan kompeten lagi. Ya. Apa aja itu? Macam-macam, ya, coba kita lihat. New competitive trait. Ya. Organisasi yang dulu mungkin mereka cenderung di hulu, ya, cenderung di hulu yang mungkin nggak head to head, ya, secara kompetitif marketnya gitu. Ya fine aja. Begitu merubah arus, harus hilirisasi, masuk ke retail, ya, biasanya jualan dalam bentuk bundle, ya, 1 kali transaksi sekian miliar, tahu-tahu harus ngecer segala macam. Yang dulunya kompeten bisa jadi tidak kompeten sekarang. Ya. Kemudian krisis. Ya, seperti sekarang, ya. Sekarang ini kan semua orang jadi kelihatan nggak kompeten. Ya. Ya gimana mau kompeten? Kita kan view kita terbatas. Ya. Hari ini ngomong, ya, kita menggunakan istilah-istilah aja termasuk pemerintah negara, tapi ini bukan menjustifikasi jelek atau tidak, bukan, ini bukan persoalan itu, ya. Ya. Bukan pagi, bukan pagi bukan inkonsistensi, tapi memang situasinya kita nggak tahu, virus ini nggak tahu yang dihadapi siapa. Bisa jadi kita tidak konsisten, ya, situasional sekali. Bisa berubah keputusan hari ini dengan besok bisa berubah gitu. Nah, bukan berarti tidak kompeten. Ya, krisis ini bisa membuat orang yang dulunya kompeten jadi tidak kompeten. Ya. Kemudian changing customer preference, new regulation, ya. Ya, saya ngalami bagaimana new regulation bikin kita jadi bego gitu. Jadi nggak boleh lagi, nggak boleh. Terus kita jadi nggak tahu apa-apa mau melakukan apa gitu, ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi mempengaruhi kemampuan kita yang tadinya kompeten menjadi tidak kompeten. Ya, new boss,
Ya, gitu bosnya ganti, anak ini dulu bagus ya prestasinya. Itu dipindah ganti bos, wah langsung turun performance-nya gitu ya. Atau dari rekan kerjanya, ya, atau disengage employees. Ya buat leaders ya, disengage employees buat dia yang dulu employees-nya lagi engage-nya bagus, wah fine-fine aja jadi leaders. Begitu ada isu disengage, wah dia seperti apa ya? Tidak kompeten leaders lagi sekarang gitu. Ya. Disruptive worker cliques ya. Banyak karyawan gitu ya berkelompok kemudian negativity mengganggu segala macam itu ya mungkin orang tidak dari kompeten, leader kompeten jadi tidak kompeten. Jadi istilahnya kalau dulunya dia di sisi terang leader bisa jadi bergeser ke sisi gelap. Mergers, acquisition, reorganisasi, divestiture ya. Merger ini juga jadi satu isu ya. Dua perusahaan digabung jadi satu. Ya, kebetulan kita juga pernah mengalami. Enggak gampang ya. Waktu dia masih sendiri-sendiri, wah jago-jago semua itu orang-orangnya. Begitu digabung, wah kita baru ketemu masalah banyak gitu. Ya. Akuisisi sama kurang lebih. Reorganisasi. Ya, leader pada saat organisasinya fine-fine saja, bisnisnya lagi bagus ya fine-fine saja. Begitu bisnisnya sulit harus melakukan reorganisasi, downsizing. Itu banyak leader-leader itu kita lihat loh. Kamu kok jadi gini ya gitu. Ya. Selama ini nggak pernah dihadapkan pada bagaimana mengambil keputusan-keputusan tidak populis. Ya nggak siap, cenderung ya jadi seperti tidak kompeten. Gitu. Ya, new jobs, responsibilities, dan project. Nah, project ini paling juga isu ya. Paling juga isu. Ada karyawan hebat, ya leader hebat, tapi begitu kita taruh di project, ya namanya project ya, stressingnya kan pasti tinggi. Ya, jadi seperti nggak kompeten. Ya, mungkin dulu dia handle satu plan gitu, ya sudah standar ya, semuanya sudah standarisasi, SOP-nya jelas ya. Artinya apa? Resource-nya cukup lah untuk bagi dia cukup. Begitu kita masukkan project dengan keterbatasan resources, deadline-nya ketat segala macam. Wah, kita punya isu yang namanya managerial derailment gitu. Kita punya isu, wah ini jadi kok jadi nggak kompeten ya orangnya gitu. Itu satu hal yang sering kita hadapi. Makanya kita harus benar-benar memahami karakter-karakter dari talent-talent di organisasi. Kemudian lack of organizational fit ya. Ini lebih kepada organizational fit can define as a degree of agreement between personal and organization values. Ini lebih kepada apa ya? Kadang kan pribadi itu punya values yang enggak selalu ngeling dengan values di organisasi. Idealisme yang kadang-kadang enggak selalu ini ya. Jadi sering terjadi konflik of interest ya. Ada arah-arah dari organisasi itu yang enggak semuanya bisa sejalan dengan values individu. Mohon izin saya tidak bisa sebutkan contoh-contohnya di sini karena lebih ini ya. Tapi banyak saya kira. Ya, saya pernah juga mengalami hal seperti ini yang kadang-kadang kita berpikir, ya kalau kita ketemu dengan teman-teman seperti ini, kita kan bilang loh, kalau kamu begitu values kamu nggak cocok loh di sini. Kita loh nggak begitu lagi sekarang gitu. Ya mungkin kamu lebih cocok di organisasi yang ini, yang A, yang B. Ini kayaknya values-nya masih sesuai deh dengan apa yang kamu alami, ya idealismemu gitu ya. Jadi itu hal-hal yang berbeda yang kadang-kadang bisa membuat orang akhirnya ini ya bisa mempengaruhi level of influence dia to build team and get result kan ya. Ya kalau dia sendiri konflik di internal dirinya sendiri masih sangat kuat terkait dengan keyakinan tertentu atau values yang dia believe berbeda dengan bergesekan dengan values yang ada di perusahaan. Next. Selanjutnya lack of situational and self awareness ya.
Di sini competent manager itu harus benar-benar secara akurat ya bisa melihat situasi regionalnya, termasuk follower faktor yang menyebabkan ya timnya agar tetap waspada terhadap segala perubahan. Ya, competent manager bukan hanya punya high level of situational awareness ya, tapi juga mereka harus punya high level of apa yang disebut dengan self awareness. Ya, kita bicara tadi situasi. Jadi situasi ini sangat mempengaruhi ya. Jadi harus punya self awareness yang baik ya dan situational awareness yang baik. Kalau enggak ya kita punya isu ya managerial derailment. Kemudian lack of intelligence, ini subject matter and team building know-how ya. Apa itu intelligence disebutkan ya ability to think clearly ya, learning new information quickly, making a good assumption, seeing connection between seemingly unrelated issues, ya, accurately prioritizing issues ya, membuat prioritas, generating potential solution, ya, dan understanding implikasi-implikasi opsi-opsi decision yang mau diambil, ya. Ini yang kaitannya dengan lack of intelligence. Jadi ini isu-isu kenapa terjadi apa yang disebut dengan 6 cause of managerial derailment. Next. Nah, berikutnya poor followership. Ya, kalau nggak salah di dalam seri nanti ada kita belajar tentang followership ya. Poor followership. Fire me please. Ya, saya pernah berada dalam organisasi yang karyawannya itu pengen dipecat aja. Habis pecatannya Pak, sangonono aku Pak. Ya. Pengen dipecat biar dapat pesangon. Wah itu situasi poor followership itu bisa menjadi kita itu derailment ya. Dan masa karyawan lebih senang dipecat daripada tetap bekerja. Ya, slackers pemalas itu do all they can to get out of work. Ya, kalau karakter pemalas itu ya cari segala sesuatu supaya mereka nggak bekerja. Ya, tukang kritik ya, kritik aja ya. Apa aja yang dilakukan salah. Ya, brown nosers. Ya, brown noser ini kerja keras dia, tapi jilat aja. Ya, menjilat. Never challenge their boss. Ya siap bos, siap, mantap bos. Ya, nggak pernah disagree, walaupun bosnya salah ya. Nah, yang kita butuhkan apalagi di situasi yang sekarang ini ya self-starters. Mereka ada followers, ya, who seek forgiveness rather than permission. Ya, jadi nggak dikit-dikit minta izin bos, apa-apa harus izin bos. Ya harus berani. Ya kalau keliru ya minta maaf, jangan diulangi kan gitu ya. Voice opinion harus ngomong, nggak cocok ya nggak, bos nggak gitu, nanti begini gitu ya. Harus ngomong pendapatnya apa. Ya, menawarkan alternatif solusi, go extra mile, make things happen, ya. Follow orders even when they disagree. Ya, walaupun kita nggak setuju, tapi kalau kita sudah bagian dari keputusan ya harus dijalankan. Itu namanya self-starters. Nah, yang terakhir ini yang bisa menyebabkan 6 cause of manager derailment adalah dark side personality traits. Ya, ini sangat psikologi, saya bukan orang psikologi ya, jadi saya baca aja. Ada personality traits itu yang memang mengganggu. Ini Bu Novi mungkin bisa nambahin nanti ya untuk ini. Nah, ini irritating ya, mengiris, counterproductive behavior, ya, yang mempengaruhi leaders' ability to be cohesive team. Ya, ini banyak sekali ya pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti ini. Itu yang bisa mempengaruhi followers untuk apa ya? Jadi less effort gitu loh. Males-malesan jadi adalah prestasi segala macam. Jadi mereka less effort toward goal accomplishment. Ya, ini apa aja? Coba next Mbak. Nggak kita bahas detail ya ini psikologi sekali ya. Ini contoh-contohnya aja nih. Ya. Apa aja itu dark personality traits. Excitable, ya.
ini mood swings, ya, emosional meledak-ledak, ya, inability to persist on projects, ya, nggak kuat, stres dia sama project, ya, daya tahannya di project nggak berapa kuat, stresan orangnya. Kemudian have unhealthy mistrust of others, itu apa? Skeptical, ya, skeptis, yang lihat orang skeptis aja, nggak ada yang benar, curigaan sama orang, ya, mempertanyakan integriti orang selalu dipertanyakan, benar lah, si Anu itu gimana, si Anu itu gimana, ya. Always questioning the motive and challenging the integrity of their followers, ya. Nah, selalu mencari-cari sign of disloyalty gitu ya. Itu ada yang begitu-begitu banyak kan. Tapi skeptikal itu belum tentu jelek ya. Nah, makanya ada disebut dengan professional skepticism. Ya, karena sikap skeptis dan sikap profesional itu harus berbeda, terutama orang auditor. Orang auditor berpikirnya skeptis, nggak boleh percayaan sama orang dia. Kalau percaya sama orang ya kasus lah, auditnya nggak ada temuan ntar. Ya, cuman bagaimana dia bisa menyeimbangkan sikap profesional dan sikap skeptisnya itu. Kemudian cautious, ya. Because these leaders are so fearful of making dumb mistakes, ya. Ya, nggak takut bikin salah. Kalau takut bikin salah ya nggak usah bikin keputusan, kan begitu biasanya. Kemudian reserve itu, reserve ini uncommunicative, difficult to find, and concerned about the welfare of their staff. Wah, uncommunicative, tiba-tiba hilang. Itu kita perlu dia, tak tahu kemana. Cari susah, ya. Ya, istilah sekarang apa tuh? Ghosting, ya, ghosting. Padahal kita butuh dia untuk ngambil keputusan dan itu bagian dari kewenangannya mereka gitu. Ya. Kemudian leisurely ini apa? Passive aggressive leaders accept effort only in pursuit. Wah, ini punya agenda-agenda pribadi. Kemudian bold, inability to share credits for success, ya, tendency to blame others. Ya. For their mistake lagi. Repot itu. Kemudian colorful, ya, unhealthy, need to be the center of attention. Wah, ini yang leader-leader yang ini nih, apa, narsis biasanya. Ya. Imajinatif, wah ini jarang sih, saya belum pernah kok ketemu yang imajinatif ini. Think in eccentric ways, often change their mind and make a strange or odd decision. Jadi aneh-aneh ya, imajinatif ya. Suka nyoba gini aja, tapi tanpa dasar gitu. Diligent, trusted, and disempower their staff through micromanagement. Poor, nah ini tadi sama isunya ya. Inability to delegate, poor prioritizing, micromanagement jadi isu ya. Banyak leader yang sudah seharusnya mereka berpikir strategis, masih ngurusin hal-hal yang kecil-kecil ya. Semua diurusin. Ya, semua diurusin. Kecil-kecil diurusin. Tetapnya nggak ada yang urus kerja akhirnya, semua dia sendiri. Ya. Kemudian lack of fund, are willing to refuse and resist, stand up for the staff and burn them out as a result. Wah ini lack of spin ini apa ya? With these leaders, oh ya, jadi orang dutiful itu apa ya? Politik lah kalau saya bilang ini ya. Ya pandai-pandai ini cari muka gitu sama atasannya gitu. Yang penting dia aman, ya pandai show off, ya. Nggak mau ini, unwilling to refuse unrealistic request ya. Tapi won't stand up for the staff ya, nggak mau ya apa ya? Dia menyelamatkan diri sendiri dengan cara-caranya dia yang ya, mendekatkan diri dengan superiornya. Gitu. Oke, next Mbak Sabrina. Nah, itu situasi ya.
kita kan menghadapi situasi-situasi seperti itu karena kan orang banyak, karakter macam-macam, situasi sekarang krisis. Ya, kita menghadapi apa yang disebut dengan mungkin ya bisa jadi bad leadership, managerial incompetent itu juga kita hadapi, managerial derailment juga kita hadapi. Terus bagaimana menyikapinya kan yang penting kan itu. Ya, terlepas itu benar atau salah gitu, bagaimana tentang menyikapinya. Baik kita sebagai leaders, ya, apalagi orang HR ya, ini kan orang HR kan responsibility kalau kita bicara tentang leadership. Nah, mindsetnya bagaimana? Apakah kita familiar dengan kejadian seperti ini? Nah, yang sisi kiri itu sebutkan ini jumlahnya 4 kan? Yang sisi kanan bilang 4 dari Hong Kong, ini 3. Coba Bapak Ibu lihat, yang benar yang mana ya? Coba lihat baloknya itu kalau dari sisi kiri itu, ini jumlahnya 4 kan? Bener kan dia, itu jumlahnya 4. Tapi yang kiri bilang 4 dari Hong Kong, ini 3. Wah, ini bisa berantem ini. Bener semua soalnya kan. Orang bener ya ngotot. Konflik pasti. Next, contoh berikutnya Mbak. Nah, ibarat orang kalau ditutup matanya ya, kemudian mereka diminta untuk menyentuh benda dari berbagai sisi. Yang megang ekor, dia bilang, oh ini tali. Yang megang badannya, dia pikir tembok ya. Yang megang kaki, ini batang pohon. Yang megang belalai itu ya ular. Gitu. Next, Mbak. Nah, yang pegang belalai bersikuku, ini ular ya. Yang pegang kaki ngotot, ini batang pohon. Yang pegang badannya, oh ini tembok. Yang pegang buntut, taruhan lah. Ini tali ya. Nah, kita kan nggak jarang ya bertengkar. Ya, biasanya sih ya pasti salah-salahan ya. Menyalahkan orang itu paling gampang. Membenarkan diri sendiri paling mudah. Nah, tapi karena kita terjebak dalam mindset kita sendiri, tidak sadar mata kita tertutup. Sudut pandang kita tertutup untuk melihat view dari sisi orang lain. Atau dari sudut pandang orang lain. Atau mungkin ya kacamata yang lebih luas. Ya, biasanya kita sebut helicopter view ya. Termasuk dalam hal isu-isu yang tadi gitu ya. Kita ini kan sering dikeluhkan, wah mungkin kita ini karena kita orang HR ya banyak jadi bahan keluh kesah, bahan curhat. Ya mengkritisi, terutama paling senang kan mengkritisi atasan ya, mengkritisi bos, mengkritisi leader segala macam. Mau diurusin ya nggak percaya sama anak buah segala macam. Nah kan kita nggak bisa harus memposisikan bosnya salah atau bosnya benar. Ya kita harus mau melihat dari kacamata bos, kenapa bosnya nggak percaya sama aku, kenapa harus ngurusin yang kecil-kecil. Nah, jangan-jangan anak buahnya memang nggak bisa dipercaya, jangan-jangan memang sering melakukan kesalahan sehingga bosnya itu harus turun lagi mengurusin hal yang kecil-kecil. Nah itu kita harus bisa lebih wise, harus lebih wise menyikapi hal seperti itu. Jangan ikut dalam menjustifikasi secara prematur gitu, harus melihat dari berbagai macam aspek. Lanjut Mbak. Ya, jangan sampai kita masuk dalam paradigma yang mendorong kita tuh justru berperilaku menguatkan. Jadi kalau kita punya paradigma itu seperti tadi ya, 3, oh ini 4. Kalau kita tetap ada di situ, oh ini 3. Yang sana bilang, oh ini 4. Apalagi kita berseberangan dengan orang ya, apalagi cenderung menyerang ya, kita pasti defense. Defense akan mendorong kita berperilaku membenarkan paradigma kita itu. Ini sudah ya manusiawi ya. Kayaknya naturalnya ya begitu. Next. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Ya, state of mind-nya seperti apa? Next. Ya. Ada bapak ibu berdua suami istri punya keledai sedang berjalan dalam satu area gitu, ketemu orang, sama orang tuh dibilang keledainya kan kecil tuh dinaikin orang 2, wah ini orang yang nggak berperi kehewanan gitu.
keledai kecil dinaiki orang dua, ya bakal mati deh itu keledai. Si bapak itu nggak terima. Loh, saya ini sayang sama keledai saya ini keledai kesayangan saya. Saya sayang, saya orang yang sayang dengan binatang. Bener juga, tapi ya bisa mati keledai kalau tak naik. Akhirnya istrinya disuruh turun sama dia. Begitu istrinya disuruh turun, apa kata orang? Wah, laki-laki nggak sayang istri. Gitu. Oh, nggak terima dia. Loh, saya ini sayang sama istri. Saya ini sayang sama istri. Oh, akhirnya, udah dek, kamu aja yang naik, aku jalan gitu. Jadi istrinya, karena dia sayang sama istri, istrinya disuruh naik. Setelah dia jalan. Ketemu sama orang lagi, dia bilang, iya laki-laki takut sama istri. Gitu. Nggak terima juga dia. Wah, saya ini nggak takut sama istri. Ya udahlah, daripada salah semua. Kita turun, keledainya nggak usah dinaikin. Apa kata orang, bego banget punya keledai nggak dinaikin. Jadi ya gimana ya? Apa aja yang kita lakukan itu orang bisa aja banyak sekali hal yang bisa diomongin gitu. Ya. Jadi pilihannya apa? Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, apa gambar keempat? Keempat-empatnya kan nggak ada yang salah. Jadi kalau kita dengerin omongan orang ya salah semua. Ya jadi kita ya sudah mau pilih yang mana? Pilih yang tiga. Dibilang takut sama istri ya nggak apa-apa. Saya juga untuk bilang nggak perkehewanan ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya dasar pemikiran, kita punya argumentasi apapun atau tindakan yang akan kita lakukan sebagai dasar. Sehingga kita punya yang namanya state of mind, ya, punya konfidensi untuk berdiri di atas sikap dan apa kita sendiri gitu. Nggak mudah terombang ambing. Next, Mbak. Ya. Jadi situasi kesulitan ya, circumstance, difficult konflik, fear atau apapun yang kita hadapi di situasi krisis seperti ini, organisasi yang suffer, kita harus banyak melakukan langkah-langkah yang memicu konflik dan sebagainya gitu. Semua hal itu adalah stimulus yang automatically membuat kita merespons, ya kan? Ada stimulus, ada respons. Ya, stimulusnya itu ya circumstance tadi ya, banyak situasi segala macam, kesulitan, konflik, ya, takutan dan lain sebagainya. Responnya itu ya tindakan dan perilaku, ya, action and attitude. Nah, apapun responnya itu, ya kalau Stephen Covey bilang di konsepnya Seven Habits itu choice is free to decide, yaitu free to decide, terserah kamu. Ya, itu responnya itu kembali kepada Anda mau memilih yang mana, ya. Anda mau memilih merespon negatif, apa Anda mau memilih merespon secara positif, itu free to decide. Ya, itu terserah. Gitu. Nah, karena itu free to decide, itu adalah keputusan kita sendiri, maka kita yang bertanggung jawab. Setiap respon, itu yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Ya. Tindakan, sikap, mindset, acuan, ya itu tanggung jawab kita sendiri kan. Kamu yang mutusin, kamu yang ambil sikap. Ya, cuman kan cenderung kan kita selalu menyalahkan circumstance, menyalahkan kesulitan, menyalahkan situasi dan lain sebagainya. Ya, menyalahkan bos, menyalahkan atasan, menyalahkan teman, menyalahkan bawahan. Padahal apapun sikap kita merespon situasi itu adalah keputusan kita sendiri, ya tanggung jawab kita sendiri. Ya, kalau kita bicara leadership, kita bicara influence. Ya. Nah, kalau orang yang berpikirnya itu positif, saya nggak lihat. Ya, kalau responnya positif, dia akan memperluas yang disebut dengan circle of influence. Jadi circle of influence semakin luas. Tapi kalau reaksinya negatif, circle of influence-nya semakin mengecil. Dia akan banyak sibuk di urusan-urusan concern yang dia sendiri tidak bisa kendalikan. Ya, kalau positif
mindset, ya, circle of influence kita semakin positif. Mau memahami, ya, aware, oh iya memang situasi ini menuntut kita, situasi ini bisa menyebabkan orang yang dulunya kompeten menjadi tidak kompeten, ya, menyadari itu dan kemudian kita meresponnya dengan tidak menyalahkan, tidak mengkritisi, datang membantu mereka apa kesulitannya, itu akan mempengaruhi apa yang disebut circle of influence kita, sehingga leadership skill kita akan semakin bagus karena kita punya influence yang bagus. Sebaiknya kalau kita cenderung menyalahkan situasi, ya masuk jadi bagian dari konflik, wah ya sudah, kita akan jadi masuk, ya, dalam lingkaran yang semakin mengecil circle of influence. Lanjut nggak? Ya, di dalam bab buku itu memang apa yang dibahas di dalam leadership adalah situation leader and follower, ya. Jadi saya juga mengembangkan beberapa modul followership. Quote-nya Steve Jobs ini sangat sangat powerful sekali buat saya, ya, mungkin juga buat silakan teman-teman bisa meresapi, ya. Jadi Steve Jobs itu bilang, it doesn't make sense, ya, to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Ya. Ini dikonfirmasi ya sama Jack Ma. Kalau bapak-bapak ibu pernah lihat beberapa video-video Jack Ma. Kenapa? Kita harus kalau hire people smartest than you, katanya. Jadi kalau kamu hire, nah kalau kita di hire, kita kan smart, kita di hire. Jadi kalau itu nggak make sense, ya. Jadi loh, kalau kita hire orang smart people, terus kita harus kasih tahu lagi dia, kamu harus begini, kamu harus begini, nanti kamu begini ya, begini. Itu nggak make sense, katanya. Ya. We hire smart people so they can tell us what to do. Ya, kita hire kamu kan, kamu kasih tahu saya apa yang harus dilakukan. Ya, kalau kita orang HR, kita harus apa? Ya kasih tahu dong bosnya, atasannya, dia bos begini. Ini harus kita lakukan. Minimal kita memberikan informasi yang valid, yang aktual, yang relevan untuk pengambilan keputusan, minimal seperti itu. Ya. Jadi bukan bagian dari persoalan justru yang jadi pikirannya dia, kan repot kita kalau kayak gitu. Ya, kita hire kamu untuk menyelesaikan masalah, bukan bagian justru memberikan masalah ke saya. Nah, jadi it doesn't make sense, ya. Ya, hire smart people, kemudian kita harus kasih tahu yang kerjakan, bahkan jadi kepikiran dia, kita kan repot. Ya, next. Nah ini monggo diskusi Bapak Ibu, waktunya Bapak. Sudah jam 16, mungkin kita punya ada waktu diskusi. Saya ada satu sesi lagi terakhir, nanti mungkin menutup aja. Mbak Sabrina, monggo Mbak. Ya, baik Bapak. Maaf agak terburu-buru karena waktu kita memang cukup pendek, ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama dari Bapak Aris Basuki. Pertanyaannya, izin bertanya Bapak, bagaimana menghadapi seseorang yang mempunyai dua kepribadian? Gitu. Waduh, serem. Dalam konteks apa ini ya Pak Aris? Mungkin bisa cerita aja Pak Aris. Selamat sore Pak Rudi. Sore Pak, kita sharing aja ya Pak. Mungkin saya punya pengalaman, saya bisa share. Iya, kebetulan kita kan ini memang atasan tuh gimana ya, kadang dia tuh di depan kita tuh sepertinya baik lah ya, tetapi pas di belakang dia tuh tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi misalnya jangan atasan saya itu superior ya, SVP. Nah begitu dia ke manajer, dia tuh berkatanya lain gitu. Tetapi sebaliknya begitu juga terhadap manajer itu istilahnya membicarakan yang hal-halnya negatif. Tetapi ketika di depan manajer tuh dia sangat menyanjung-nyanjung dan bersikap positif. Jadi tuh gimana ya untuk menghadapi seorang itu, kayaknya mungkin dia mempunyai dua kepribadian atau gimana, kita
ya seperti biasanya seperti itu, dan orang-orang pun sekitar pun udah tahu, tapi untuk menghadapi orang seperti itu ya bingung juga kitanya gitu Pak. Itu aja sih Pak. Ya itu tadi mungkin ada yang kita bahas ya. Ada yang kita bahas tuh. Apa istilahnya tadi saya lupa. Jadi dia apa ya? Ya manis-manis sangat superior ya. Political ya. Tapi ini mungkin lebih spesifik Pak. Saya kalau nggak spesifik case-nya saya nggak bisa kasih gambaran. Memang karena karena memang karakter orangnya begitu, dan what is the motive behind ya, maksudnya apa ya, kenapa dia begitu ya gitu, itu perlu dicari tahu Pak Aris menurut saya. Jadi sebelum kita gini, pengalaman saya ya, kita semua berbagai pengalaman ya, kita sering terjebak pada justifikasi yang kadang-kadang itu cukup prematur memandang orang gitu. Ya, cukup prematur. Memang paling enak itu membicarakan orang lain, Pak. Baru paling enak itu membicarakan atasan. Itu kenapa? Itulah kenapa selalu WA grup di perusahaan itu kan mesti ada WA, itu bosnya nggak ada, tapi WA ada bosnya gitu kan. Itu kan WA yang nggak ada. Benar tuh Pak, benar ya seperti itu Pak itu Pak. Buat guyon-guyon gitu, ngerasain segala macam itu paling asik gitu Pak. Itu jadi lucu-lucuan gitu, jadi tapi kadang-kadang seolah-olah itu kayak seperti jebakan gitu Pak. Nanti dia seolah-olah seperti mengadu ke sana, jadinya ada kasusnya teman saya, yaitu ya udah dia jadinya akhirnya kena jebakan itu, dan sekarang dia dimutasi gitu Pak gitu. Ya, dulu Pak, yang nggak tahu ya Pak, saya ini cukup lama sudah bekerja, era-era seperti ini sepertinya udah lewat deh Pak. Saya dulu mengalami hal seperti itu, tapi itu sudah ya dulu memang cukup efektif lah cara-cara seperti ini untuk mendapatkan position ya, atau mendapatkan trust dari mungkin superiors gitu ya. Tapi sekarang ini udah nggak ada Pak begitu-begitu, dengan keterbukaan informasi, dengan keterbukaan ya kita tahu lah semua kan ya, ibaratnya kalau kita bicarain dinding aja bisa bicara gitu. Jadi tidak ada bisa ditutup-tutupi motif orang kalau dia punya niat yang jelek atau niat yang baik gitu. Sangat tidak sulit itu di kondisi situasi yang kita sistem informasinya sudah sangat canggih sekarang. Kalau dulu memang Pak, dulu kita itu kita isu banget itu dulu. Dan orang-orang seperti itu bahkan sangat powerful, apalagi ya makanya ada yang dekat dengan atasannya gitu-gitu. Oh sudah, kita sakti dia itu, kita nggak berani apa-apa. Tapi situasi sekarang kok saya lihat semakin mengikis ya hal-hal seperti itu. Tapi nggak tahu ya Pak Aris, ini mungkin di tempatnya Pak Aris agak sedikit berbeda. Tapi kalau dulu kan gitu memang ada Pak. Tapi yang menarik buat saya, sebenarnya kan kalau dia bisa begitu ya kita harusnya bisa dong begitu. Kalau dia bisa dekat dengan atasan ya kita jangan mau kalah Pak. Kita harus lebih dekat sama atasan kita gitu. As long as ya selama memang benar-benar kita tujuannya baik loh Pak, bukan motif-motif nggak baik gitu, bukan ada tujuan negatif mau menjatuhkan atau apa. Selama kita benar terus maju ya Pak, jangan takut. Siap Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Aris. Oh ya, saya juga mengingatkan kepada sahabat Merkuri yang ingin bertanya kepada Bapak Rudi, bisa langsung menghubungi Radio Merkuri atau menghubungi kami melalui media sosial. Jadi nanti pertanyaannya akan kami bacakan gitu. Nah, pertanyaan kedua Pak, dari mohon ditunggu sebentar. Oke, ini dari Bapak Rudi Hari Nugroho. Saya juga baca ini. Pak Rudi, bagaimana kalau menemukan manajer yang sangat-sangat menjaga agar semuanya no risk at all? Wah, itu tadi saya bahas ada itu Pak. Apa namanya istilahnya itu? Ya. Jadi dia nggak mutus-mutusin Pak. Mau ngambang terus, ini apa gitu kan? Seorang sepaning semua, ini nggak mutus-mutusin, bulat aja.
Jadi persiapannya panjang lama dan kadang-kadang ya membosankan kan Pak, menjemukan. Terus apa ini? Detail sekali. Minta izin sana sini yang lebih tinggi ya. Padahal pas eksekusi keputusan risiko yang terjadi dibayangkan tidak pernah terjadi. Wah, ini super hati-hati ya Pak ya. Apa mungkin kita salah menempatkan bukan manajer sales namun di manajer risk management buat beliau itu. Namun kondisinya sudah begini, apa boleh buat ini kan? Apa beliau memiliki dark leadership ya gitu. Yeah. Wah ini seru ini Pak kalau kayak gini nih. Bahas kayak gini nih nggak akan ada habisnya nih. Ya, no risk at all. Jadi persiapannya panjang dan lama. Waduh, saya juga ngalami Pak ini Pak. Oke. Ya, saya juga ngalami. Bahkan di level strategis ya Pak. Ya, kebetulan saya orangnya nggak sabaran Pak. Kebetulan saya karakter orang nggak sabaran saya. Jadi saya tipikal orang yang apa ya, gitu loh Pak. Jadi kalau melihat aja ngambar itu kita rasanya pengen nyaduk aja gitu kan ya. Ya ada orang yang detail Pak. Orang detail itu. Ya orang detail itu kalau nggak detail ya kita boleh challenge lah Pak. Boleh didiskusikan Pak, saya kira itu. Itu kan harus kita saling melengkapi ya. Ya, kenapa dia takut atau apa sih yang belum clear dari risiko yang diperhitungkan gitu. Kadang-kadang saya juga komplain kok Pak, gitu. Misalnya keputusan investasi gitu ya Pak. Nah, kita ini kan tahu lah, investasi cuma segitu sekian miliar aja misalnya gitu kan. Dalam ukuran kita kan udahlah. Kalaupun gagal ya kita kan orang risk taker ya, jadi ya gagal ya sudah, paling nggak kan kita belajar. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu salahnya gitu. Tapi kan nggak semua orang punya pemikiran yang sama Pak. Ya harus dihitung harus sekian tahun. Waduh, ngitung sekian tahun tuh kita effort buat ngitungnya aja udah habis energi. Ya kita boleh challenge Pak, gitu ya, boleh challenge. Ya apalagi kemudian harus ngitungnya sekian tahun. Waduh, cari referensinya yang punya metodenya apa? Betul. Shell, metode perusahaan-perusahaan apa yang sangat detail itu ya, apa yang ngitungnya. Ya, kita boleh protes loh Pak, itu kan kalau perusahaan Shell, oil and gas itu dia kan investasi ratusan triliun. Jadi ngitungnya memang harus detail. Kita ini loh investasi berapa gitu. Tapi ya dinamika itu harus dijaga Pak menurut saya. Jadi saling mengisi antara dalam proses pengambilan keputusan itu saling mengisi antara menghitung risiko dengan detail, ya perencanaan yang rigid dengan proses pengambilan keputusan yang cepat itu harus nanti harus dicari titik equilibriumnya Pak. Dan itu ya harus di-exercise. Kalau kita nggak sering mengexercise ya kita nanti nggak ketemu ini dalam konteks perencanaan untuk ini sebenarnya kita ini udah terlalu lambat. Oh ini kita kemarin terlalu tidak mempertimbangkan risiko. Itu mungkin bisa dilihat dari pengalaman sebelumnya Pak, pengambilan keputusan yang sudah itu seperti apa. Tapi itu memang seru kalau kita itu sama-sama open minded ya Pak, itu kita bisa saling challenge, ngomong aja Pak. Kalau saya ngomong aja, bahkan sama level-level eksekutif saya ngomong aja Pak ini kan cuma investasi segini, kita ini kalau ini nggak mutus-mutusin ini kan frustasi semua ini nunggu keputusan nggak jalan-jalan. Harus diomongin gitu Pak. Oke. Supaya bagian dari bahwa lambat tapi kan ya gitu sih Pak kalau saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Rudi Hari Nugroho. Bapak Rudi ini cukup aktif tiap minggu ini, hampir tiap minggu mengikuti webinar dari MSI. Terima kasih ya Pak. Nah, ini ada yang raise hand nih Pak Rudi. Dari Ibu Selvi. Mungkin Ibu Selvi bisa dinyalakan kameranya dan bertanya langsung. Ya, selamat sore Pak Coach Rudi. Ya, sore Bu. Saya ngikutin, kebetulan saya ini adalah staf pengajar, tapi saya suka sekali dengan apa yang diberikan oleh MSI, membuka cakrawala dari apa yang saya nggak ngerti secara praktis, sekarang jadi sedikit-sedikit tahu dan bagaimana nanti saya bisa menerapkan kepada para mahasiswa. Saya ingin tahu
ada nggak tips-tips untuk menjadi seorang leader yang wise gitu ya? Kok kepengen banget ya apa yang disampaikan Coach Rudy tadi itu membuat saya jadi bercermin. Apakah saya juga punya ya sisi dark leadership-nya tadi itu? Jangan-jangan apa yang saya pandang itu menurut saya benar aja. Terus bagaimana itu kalau untuk dari sisi perguruan tinggi ya, siswa itu kan ada di bawah ya, jadi dosen itu akhirnya menjadi leadernya. Saya ingin menjadi leader yang wise. Nah itu gimana nih tipsnya? Gimana? Dikit aja nggak apa-apa, tapi banyak juga boleh supaya menjadi wise di mata mahasiswa juga rekan-rekan yang lain. Mungkin itu Coach Rudy. Terima kasih. Ya Bu, saya mohon izin Bu, Bu Selvi. Saya praktisi, jadi mungkin kurang begitu punya pemahaman yang cukup untuk di akademis. Tapi kalau kita bicara berhubungan sama orang itu sama aja lah Bu, di mana-mana. Ya bahkan mungkin kalau di kampus kita punya superioritas kan cukup kuat ya secara organisasi. Kampus itu kan dosen itu kan di mata mahasiswa itu kan akan berbeda dengan mungkin atasan dengan bawahan ya. Jadi ya nggak tahu saya seperti apa situasi psikologinya di sana. Nah, cuman kalau pengajar selaku leaders dalam konteks akademis, saya kira ya sama aja mungkin ya Bu. Kalau mungkin tips-tips yang apa ya, yang spesifik saya nggak bisa, mungkin case per case ya, mungkin saya bisa kasih sharing, mungkin saya punya pengalaman, tapi karena materi kita ini kan agak lompat-lompat, mohon izin ya Bu Novi. Kan kalau kita bicara leadership kan sebenarnya kita dari awal dulu kita ini agak lompat masuk ke dark side. Itu sudah, kalau di buku yang saya bahas ini chapter 15 ini yang kita bahas ini. Chapter pertama itu kita konsep leadership itu apa segala macam gitu. Bagaimana menjadi seorang leadership. Tapi kalau kita lihat dari basicnya, sebenarnya kan Bu, survei itu yang dilihat orang dari leader itu apa sih? Yang pertama apa ya? Kira-kira ya. Apa leader tuh harus visioner, kuat, apa ya? Yang paling pertama itu apa? Kan acceptance dulu ya Bu ya. Iya. Figur kita kan penting diterima dulu. Kalau sudah dari sisi figur kita sudah ditolak kan ya repot, kita mau ngomong apa aja nggak terima. Susah. Iya. Oke. Iya. Dan itu orang lihat yang pertama itu ya kita itu jujur apa adanya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau kita sudah apa ya? Kalau saya sih itu, saya nggak tahu, saya berhadapan dengan karyawan, saya bersentuhan dengan pihak luar gitu ya, baik dengan kondisi yang sangat emosional, bahkan ya itu kalau kita nggak bisa kendalikan dia bisa bunuh kita gitu ya. Yang penting kita menghadirkan diri bahwa you can trust me. Yes. Itu penting Bu. Kalau dia sudah trust kita, ya sebenarnya ya akhirnya kita lebih mudah sebenarnya ngomong, yang memberikan ya influencing. Leadership kan influencing ya Bu ya. Iya. Kita bicarakan mempengaruhi ya gitu. Dalam situasi yang kita salah sekalipun kita harus berhadapan dengan mereka ya. Ya kita harus terima lah. Aduh ini gimana ya? Tadi itu ya mohon maaf, saya mewakili manajemen misalnya terjadi kesalahan dalam komunikasi di internal kita. Ini kan sudah terjadi ya. Terus aku gimana ini untuk bisa membantu? Ya dia tadi yang tadinya emosi segala macam sudah ini ya. Terus aku harus apa? Harus bantu apa ini? Ini kan sudah terjadi, itu semua apa udah terjadi. Kan nggak bisa diputar, kita nggak bisa rewind kan? Gitu ya. Sudah minta maaf. Aku harus kasih kompensasi, walaupun kita nawarin kompensasi dengan maaf itu sudah cukup menurut mereka. Jadi ya saya sih ya itu ya jujur apa adanya ya, mereka menerima kita itu satu pintu untuk membuka semua interaksi menurut saya sih. Luar biasa Coach Rudy, terima kasih banyak. Clue-cluenya udah saya catat. Accepted, trust, jujur apa adanya, dan influencer. Oke, terima kasih Coach Rudy. Baik, terima kasih Bu Selvi. Baik Pak Rudy, ini pertanyaannya cukup banyak nih Pak. Ini kalau sudah ngomong atasan sama bawahan Mbak, waduh itu jangan. Dan pertanyaan bagus-bagus nih.
Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Tato Dwi H. Mungkin Bapak atau Ibu Tato bisa langsung menanyakan kepada Bapak Rudi. Tato kayaknya kenal saya, teman saya ini. Baik, mungkin belum bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana Coach Rudi Halo, Harhab? ya. Oh, bisa. Silakan Pak. Ya Pak Rudi, gimana kabarnya Pak Rudi? Hei, ya Pak Ustadz. Di mana sekarang? Surabaya Pak Rudi. Oh, Surabaya. siap. Tadi saya tanyanya itu sudah jawab kayaknya sama Bu Novi tadi. Ya ini kan kita berpijak pada dua posisi Pak Rudi untuk menjadi pimpinan di sini. Nah, pasti itu kan kita harus bisa bijak dan baik mengenai apa yang kita putuskan. Kadang itu yang kita putuskan kan tidak semuanya bisa diterima. Oh iya, tidak bisa memuaskan semua orang Pak. Iya, makanya kalau kita puaskan semua orang, wah ini berarti kita ini dewa, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, terus? Nah, itu seperti apa Pak? Untuk kita bisa, ya paling nggak kita bisa memahami dengan kondisi yang ada, bisa wise, untuk bisa memberikan keputusan yang ada. Karena kita ini kan, ya itu tadi, di tengah-tengah antara pimpinan dan bawah. Iya. Thank you Pak. Ya ini kalau yang saya alami ya Pak. Di tengah kita harus mengambil keputusan yang tidak populis, nggak ada yang mau Pak orang maju di depan Pak. Ya kita yang harus ada bad guys-nya Pak. Good guy, bad guy itu harus jalan Pak di organisasi. Nggak bisa semuanya good guy. Nggak ada yang jadi bad guy. Ya dalam situasi-situasi tertentu ya kita butuh bad guys. Bad guys itu artinya ya orang yang harus memang maju ke depan untuk mengambil keputusan yang tidak populis. Ya. Nah, tapi Pak jangan pernah bermimpi apa yang Pak Tato sampaikan ke mereka. Itu 100% bisa diterima Pak, nggak bisa Pak. Iya, benar Pak. Pasti ada sesuatu, bahkan mungkin ya bisa jadi kalau tergantung ya, ini tergantung komunikasi dari awalnya. Kalau sudah komunikasi dari awalnya biasanya sudah terjadi lag itu biasanya ya kita ngomong apa aja udah lah Pak, nggak akan pernah dipercaya. Kadang-kadang ya kita harus ya sudah diputusin aja Pak. Kalau saya sudah ini nggak bisa karena kita kan nggak bisa berlarut-larut, harus segera ambil keputusan ya diambil aja sudah. Kalau semua orang agree dulu, waduh, nggak jalan-jalan Pak. Ya putuskan aja ya harus authority lah, pakai authority. Saya putusin ya konflik pasti Pak. Yo begini menolak segala macam dan lain sebagainya. Ya sudah Pak, itu nanti waktu yang dan itu yang bisa membentuk diri kita menurut Pak Rudi. Ya. Yang bisa menyelesaikan waktu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jalankan dulu Pak, kalau nggak dijalankan kita nggak tahu responnya seperti apa. Oke. Terima kasih Pak Rudi untuk inspirasinya. Ya Pak, karena orang kalau sudah terlanjur tidak puas itu Pak, ya sudah kita jelasin apa aja nggak bisa Pak. Sepakat Pak, sepakat. Tapi nanti kalau dia sudah menjalaninya dan kemudian itu lama-lama itu ya apa ya, emosionalnya itu ya ada balance, lama-lama recovery lah Pak. Syukur-syukur kalau kita punya program recovery-nya gitu. Sehingga orang nggak terlalu lama untuk baperan itu nggak terlalu lama recovery-nya cepat gitu. Jadi ya sudah orang melupakan, dia aktif lagi bekerja dan lain sebagainya, itu lama-lama berjalan ya udah lupa Pak. Tapi kalau kita nggak mutus-mutusin ya nggak jalan-jalan. Baik. Kira-kira bagaimana Bapak Tato? Oke, terima kasih Mbak Sabrina untuk matanya. Ambil perannya Pak Tato. Ya, kalau di tengah-tengah ya kita yang jadi bad guy lah sekali kan nggak apa-apa. Iya, nggak mungkin jadi orang baik terus. Iya. Terima kasih Pak. Baik Pak Rudi, ini ada pertanyaan lain. Ini sepertinya pesertanya menanyakan kepada Bu Novi ini ya Pak. Pertanyaannya adalah, leader adalah orang yang bertanggung jawab atas target yang dicapai, result oriented. Dan karena itu identik dengan ketegasan, otoritas, dan komando. Dalam konteks dasar of leadership ini, menurut Bapak Rudi, bagaimana sikap yang harus ditampilkan oleh leader agar tidak terjebak menjadi bad leadership? Terima kasih.
Itu siapa yang tanya, Mbak? Mbak Sabrina yang nanya siapa, Mbak? Dari Ibu Novi. Ibu Novi menyampaikan pertanyaan dari salah satu peserta. Oh, saya baca kok. Oh, ini. Ya, ada pertanyaan. Leader, oke. Leader adalah orang yang bertanggung jawab atas target dicapai. Result oriented, oke. Dan karena itu identik dengan ketegasan, authority dan komando. Setuju, ya. Dalam konteks data leadership menurut Pak Rudi, bagaimana sikap yang harus ditampilkan oleh leader agar tidak terjebak? Oh, ini mungkin itu tadi ya, lebih kepada metrik manajer inkompeten ya. Ya, result only managers mungkin ini ya. Result only managers ya. Jadi dia lebih fokusnya kepada goal oriented ya. Tim buildingnya ya mungkin ya enggak tahu ya, punya yang dihadapi mungkin situasinya seperti itu. Kita mau cepat, tegas, ya harus sudah. Akhirnya identiknya itu dengan otoriter gitu ya. Enggak apa-apa, Pak, kalau saya. Enggak apa-apa. Kalau itu memang lebih efektif dalam menjalankan roda organisasi dan memanage anak buahnya, enggak apa-apa. Kan kita harus lihat tipikal followersnya seperti apa. Ya, enggak semuanya harus bisa dirangkul, Pak. Kalau dirangkul enggak jalan-jalan, Pak. Gitu. Atau ibu yang tanya siapa ya? Gitu. Kalau semua harus dirangkul enggak, kita harus lihat situasinya ya. Jadi kalau kita belajar situational leadership, kita lihat followers ya, kedewasaan followers. Ya, kalau followers yang willingness-nya rendah, kompetensinya kurang, ya itu harus otoriter pendekatannya. Nggak bisa kita nunggu mereka bergerak dulu, yang nggak bergerak. Gitu. Nah, itu nanti dalam situational leadership itu kita belajar apa yang disebut dengan follower situation ya, situasi anak buah, kedewasaan anak buah gitu ya. Ya, punya willingness nggak gitu. Anak buahnya ini orang yang berinisiatif nggak sih, atau cenderung diam menunggu perintah? Kemampuannya gimana gitu, perlu supervisi ketat apa enggak, atau kita modelnya ya delegate aja karena sudah nah itu jangan terlalu supervisi, frustasi anak buahnya nanti gitu. Jadi kalau anak buahnya memang willingness-nya, inisiatifnya rendah, wah harus pakai cambuk, Pak, kalau saya, Pak. Kalau nggak dicambuk ya nggak jalan, Pak. Nggak ngaku-ngaku gitu. Ya, jadi leadership, apakah itu kemudian menjadi bad leadership dalam konteks yang kita bahas ini? Ya menurut saya sih belum tentu ya. Kan bad leadership itu kan tadi ada symptoms-nya, itu bisa kita cek. Ya kalau kita tuh setiap rutin, setiap tahun, paling nggak 2 kali kita ada engagement survey ya Pak. Bapak Ibu ingin bisa lakukan, kalau memang kita bahas, nanti saya punya modulnya, kita bisa belajar sama-sama bagaimana melihat dari engagement survei-nya. Kita bisa lihat Pak itu nanti feedback-nya anak buahnya seperti apa. Kan belum tentu orang yang di model perintah gitu ya, cambuk itu ekstrim ya, saya nggak harus dicambuk beneran gitu. Ayo kan bisa dengan bahasa yang lebih halus. Memang harus didorong begitu. Kan belum tentu mereka juga nggak suka dengan cara kita itu. Bisa jadi memang mereka lebih enjoy ya kalau nggak didorong, cek nunggu bosnya, itu kan bisa jadi begitu. Jadi nggak selalu otoriter itu dapat respon negatif kan dari bawah, nggak mesti. Nanti kita bisa cross check aja, minta feedback ke mereka, apakah memang bosnya itu dengan tipikalnya seperti itu menurut mereka itu negativity ya, sesuatu hal yang jelek atau yang buruk gitu. Itu bisa di cross check. Menurut saya sih gitu. Baik, untuk pertanyaan yang ini. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin karena agak mepet, jadi saya bacakan jadi satu saja mungkin ya Pak ya. Pertanyaannya yang pertama dari Bapak Huta Barat Dongli. Pertanyaannya adalah bagaimana jika terjebak pada posisi sebagai atasan yang tidak diinginkan? Yang kedua, apakah hanya melalui training leadership dan sebagainya seseorang benar-benar dapat menjadi seorang pemimpin yang mumpuni? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah
Bagaimana menghadapi atasan yang tidak mau mendengarkan informasi yang disampaikan bawahannya, serta suka menyalah-nyalahkan terlebih dahulu. Begitu, Pak. Oh, ini ada pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Agak banyak ya, Pak? Satu aja, Bang Doli ya, Bang Doli dulu yang dari Jakarta ini. Ya, itu dulu Adakah aja, cara yang bisa saya lakukan saat saya berada di tengah-tengah leader yang tidak menginginkan saya sebagai atasan mereka? Oh, berarti Bang Doli ini posisinya sudah sangat tinggi ya, di bawahnya leader-leader itu. Di tengah-tengah yang tidak menginginkan saya sebagai atasan mereka. Wah, kalau saya sih kenapa mereka nggak menginginkan, Pan ya, Bang? Apa? What happened? Why gitu? Itu penting dicari sebabnya, baru kita bisa cari solusinya apa. Nggak menginginkannya itu apa ya? Apa maksudnya? Ya faktornya apa gitu? Faktor kita atau faktor apa? Faktor mereka? Ya harus di-adjust lah nanti seperti apa gitu. Saya kira itu harus dicari sebabnya kenapa. Itu yang penting. Kalau enggak ya kita kan repot kalau keinginan, perasaan, waduh main perasaan ya nanti. Gitu. Ya maksudnya diselesaikan aja masalahnya dengan rasional. Gitu. Sebabnya apa? Ya gentle aja lah gitu. Itu aja sih supaya kita sama-sama koreksi ya, mereka juga harus koreksi kalau memang ada gap atau gap culture atau apa. Gitu. Ya. Ya Bang. Kemudian. Sore Pak. Oh ya, silakan. Mau bicara? Masih ada waktu ya Mbak Sabina? Boleh ya Mbak? Sedikit boleh. Silakan. Ya. Nah, jadi saya di sini kan baru Pak. Jadi saya baru tadinya saya di posisi leader, terus kemudian saya naik di atasnya mereka. Nah, kayaknya sih kalau menurut saya karena mereka dari kantor pusatnya sejauh ini sih seperti itu Pak. Yang saya dapat ya, kalau yang lainnya saya belum terlalu ini mendalami karena buat saya yang penting berarti, saya mau buktikan aja sih. Wah iya, ya udah. Saya baru mau ngomong itu tadi. Saya nggak peduli. Ya, berarti kan belum terkonfirmasi, itu kan hanya ini mereka aja kan ya. Kalau sudah tahu orangnya, wah bisa jadi jatuh cinta nanti. Gitu mungkin ya. Betul, tadi itu sudah dijawab sendiri sama Pak Doli Tabarat. Iya, baik. Ya. Nah, itu belum terkonfirmasi. Ini teman satu kampung ya Pak Rudi, sama-sama. Iya. Sama-sama ini dari Sumatera Utara sana. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak Rudi yang sekaligus. Ya, bagaimana menghadapi atasan yang tidak mendengarkan informasi. Kemudian, tapi saat kendala ada, menyalahkan bawahan. Bahwa jika ada kendala, selalu pertama kali menyalahkan dulu. Dan jika ada bawahan yang tidak pernah melakukan kesalahan, selalu diungkit-ungkit sampai kapanpun. Waduh. Curhat dong gitu ini ya. Ya selalu ada yang begini ya di mana-mana. Saya enggak tahu, kira tempatku aja yang banyak. Ya, paling gampang yang menyalahkan dulu. Tidak mau mendengar informasi yang disampaikan bawahannya. Nah ini menarik ini ya. Jadi di sini ada dua hal yang menurut saya bertolak belakang. Yang atas itu tidak mau ya selalu disalahkan, tapi ada yang di bawahnya jika ada bawahannya tidak melakukan kesalahan selalu diungkit sampai kapanpun. Berarti kan ada yang di mata seorang leader dengan karakter yang digambarkan tadi menyalahkan bawahan, nggak mau dengerin. Loh, dia itu loh ada orang yang selalu dia puji-puji nggak pernah melakukan kesalahan. What happened gini ya? Apa yang terjadi gitu? Nah, kita harus apa ya? Kita harus melihat loh si anak ini kok sering dipuji-pujinya apa sih yang dia lakukan? Cara dia memberikan masukan ke atasannya gimana sih? Gitu. Ya ditirulah.
Ya, supaya atasannya mendengerin gitu. Mungkin cara kita belum pas. Ya, mungkin ya. Bapak Ibu sekalian, kepercayaan itu kalau sudah terlanjur tidak percaya itu mengembalikannya itu effortnya nggak bisa lagi 100% ya. Harus 200%, bahkan mungkin 1000%. Mengembalikan kepercayaan orang yang terlanjur tidak percaya itu hal yang sangat sulit. Ya, kita harus effortnya itu harus gimana ya? Karena kita sudah dicap nggak percaya, ini pasti salah nih anaknya. Nah itu membuktikan tuh nggak gampang, effortnya harus lebih kuat. Effortnya harus lebih kuat. Ya jangan menyerah, gitu. Ya buktikan kalau kita mampu, kita bisa, sehingga dia dengerin kita, gitu. Saya kira itu ya, kita harus harus stand up lah, gitu. Ya jangan baperan. Itu mungkin yang dari Pak Agung. Ada lagi nggak? Sebenarnya ada agak beberapa, Pak. Cuman karena waktunya kita sudah melewatinya, jadi pertanyaannya mungkin akan dijawab di grup atau bisa langsung menghubungi media sosial kami, gitu, Pak. Satu slide terakhir, Mbak. Oke, Pak. Ya, jadi dunia ini cermin, ya. The world is your mirror, gitu ya. The good you find in others is in you too. Ini quote aja bagus sekali, saya selalu putar di mana-mana, gitu. The fault you find in others are your fault as well. Ya, jadi kalau kita ngeliat orang salah aja, jangan-jangan kita ini salah gitu. Kita yang salah gitu loh. After all, to recognize something, you must know it, ya. Kalau kita mau apa ya, nggak kenal maka nggak sayang gitu loh. Dari mbaknya apa, nggak kenal maka nggak peduli, nggak kenal maka nggak aware, gitu. Nggak tahu maka nggak aware. The possibilities you see in others are possible for you as well. Itu tadi saya contohkan. Kalau ada orang yang itu anak baik-baik aja sama bos ini, kita ini kok jelek terus ya, something happen gitu. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? The beauty you see around you is your beauty. Ya, kalau kita hanya melihat kebaikan orang, ya orang akan melihat kebaikan kita. Kalau kita lihat keburukannya terus, ya kita lihat, ya orang yang pasti lihat kita keburukannya aja. Gitu. Itu cermin begitulah, ya. The world around is your reflection katanya, ya. Jadi dunia ini cermin, ya, showing you the person you are. To change your world, you must change yourself, ya. To change your boss, you must change yourself, gitu ya. Jadi nggak bisa bos suruh berubah, ya kita harus berubah, beradaptasi bagaimana deal with dia. Gitu. See the best in others, and you will be your best. Ya, give ya to others, and you will give to yourself. Gitu. Kita memberi itu ke orang itu sebenarnya memberi pada diri kita sendiri. Appreciate beauty, and you will be beautiful. Admire creativity, and you will be creative. Love, and you will be loved. Ya. Seek to understand and you will be understood. Ya, tadi saya sampaikan. Kenapa ya? Kalau ada anak buah nggak suka dengan kita, kenapa ya? Seek to understand. Ya. Kalau kita mencari tahu kenapanya, mereka juga akan memberikan apa ya? You will be understood gitu. Kita itu akhirnya ya dimengerti sama orang gitu. Oh ya Pak Rudi itu ya, anjingnya begitu orangnya. Oh karena kita tahu, saya mendalami, oh kamu itu begitu ya, aku tuh begini mas orangnya. Jadi kita interaksinya itu ya sudah tahu sama tahu ya. Kalau kita punya kelemahan, dia juga tahu kelemahan kita punya kelebihan, kita juga tahu kelebihan dia dan lain sebagainya. Ya, listen and your voice will be heard. Ya, ya banyak mendengar lah, mendengar. Kenapa ya gitu? Ada apa gitu? Ya, supaya kita ya kalau kita banyak mendengar kan kita pendekatan kitanya akhirnya ya bisa dengerin orang gitu. Ya, teach and you will learn. Itu mungkin quotes terakhir dari saya, Mbak Sabrina. Baik, Bapak Rudi, terima kasih atas sharingnya. Luar biasa materi kita hari ini. Mari kita tepuk tangan secara virtual. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat Merkuri,
Jumat minggu depan, kami akan hadir kembali masih di Leadership Webinar Series dengan tema Living Leadership dan akan disampaikan oleh Pak Gugus. Untuk info lebih lanjut, silahkan cek media sosial kami. Nah, sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Mohon bantuannya untuk menyalakan kamera sebentar agar wajah dan Bapak dan Ibu bisa terekam di gambar. Ya, ini karena ada banyak peserta, jadi mungkin kita harus menahan senyum kita agak lama ya Bapak Ibu. Ini slide-nya ada 5 slide. Mungkin sekitar 20 detik mungkin ya maksimal ya. Oke, gaya pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk gaya 2 jempol. Sudah siap? 1, 2, 3. Mohon ditahan sebentar. Sekali lagi. Oke. Gaya kedua nih Bapak Ibu. Gaya kedua, gaya ala-ala milenial nih. Gaya minta uang nih Pak. Gini ya? Iya Pak, gini Pak. Oh iya. Bu Novi bisa kan gini ya? Kalau gini Pak Rudi nggak pernah minta uang jadi bingung ya. Biasanya bagian ngasih. Oke. Mohon ditahan sebentar. 1, 2, 3. Sarangio gitu nih ya. Iya, sarangio Pak. Sebentar. Oke, sudah agak capek sedikit ya Bapak Ibu ya, tahan senyumnya. Terima kasih Pak Rudi, sharingnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sampai sore ini masih bertahan. Ya, sampai sore Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, training online kan sesuatu banget ya bagi kita ini yang era-era produk jadul ini. Jadi mungkin dari cara penyampaian ada yang nggak dapat atau gimana ya, mohon izin. Tapi logatnya khas Pak. Sudah kecampuran Surabayaan tapi ya. Iya. Udah ini sudah luntur Bataknya. Sudah luntur Bataknya. Oke, terima kasih antusiasme tadi sampai 144 Pak. Jadi tadi sudah mulai turun pelan-pelan ketika sudah mau sesi-sesi terakhir. Gitu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih juga diskusinya. Nantikan kita di Jumat depan jam 3 sampai setengah 5 seperti saat sekarang. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak sekali lagi. Sama-sama. Iya, barokallah. Amin. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi formulir feedback yang ada di kolom chat Zoom ini. Setelah formulir diisi, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-certificate dari kami, Magnet Solusi Integra. Mohon namanya diisi dengan nama yang benar ya Bapak Ibu ya, karena nama yang digunakan di e-certificate ini akan menggunakan nama yang ada di kolom feedback begitu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi atas waktu, tenaga, dan sharingnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta sahabat Merkuri yang masih setia mendengarkan kami hingga akhir webinar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat sore. Salam sejahtera dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, sukses. Terima kasih Pak Rudi. Thank you. Terima kasih Bu Nafi. Pak Rendra, terima kasih. Terima kasih Ya, Coach. Pak Terima kasih Kapten Alex. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Rudi, terima kasih. MSI, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Semoga imunnya bertambah ya. Amin. 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 Amin.